hari ini. Fayatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin di kesempatan pagi hari ini setiap 2 pekan sekali dengan membaca karya Imam Ibnu Utsaimin, Syarah Usul Iman. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan membaca keterangan beliau tentang al-iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala wajibkan bagi semua manusia untuk mengikuti agama yang Allah turunkan. Beragama hanya untuk Allah Ta'ala. Allah berfirman kepada Rasulullah, mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai semua manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Dan ini berlaku bagi siapa? Semua manusia. Tidak pandang warna kulit, tidak pandang ras dan asal suku, tidak pandang bahasa, bahkan tidak pandang latar belakang agama. Semua manusia harus mengakui beliau sebagai utusan Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Dialah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ada di halaman berapa itu? Ayat ini ada di halaman 6. Baik. Itu kemarin belum kita baca, Afan ya. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi. Dan sifat nabi ummi itu tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beliau beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah kalian nabi yang ummi itu, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Allah perintahkan kita untuk mengikuti sang nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita bisa mendapatkan hidayah. Baik. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? 1, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah untuk orang Arab. Yang kedua, semua umat manusia yang hidup setelah beliau diutus wajib untuk beriman kepada beliau. Siapa yang mengatakan ada orang yang boleh untuk tidak mengikuti beliau, maka yang mengatakan ini keluar dari Islam. Yang mengatakan seperti ini keluar dari Islam. Apalagi yang mengatakan semua agama sama atau semua agama datang dari Allah. Baik, saya bacakan pernyataan yang sempat viral kemarin ya. Pernyataan salah satu dai yang dia memimpin sebuah ponpes di mana? Di Indramayu. Dia mengatakan begini,
Semua agama ini buatan Tuhan. Apa ada sesuatu di dunia yang bukan buatan Tuhan? Apa ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan? Jadi semua agama ini buatan Tuhan. Kalimat ini salah atau benar? Kalimat ini salah atau benar? Segala sesuatu di dunia ini terjadi karena perbuatan Tuhan. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Yang benar gimana? Yang benar, semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah, kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Baik. Baik. Bahwa pernyataan bahwasanya semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah itu benar. Dan perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Itu benar. Karena Allah menciptakan manusia dan menciptakan perbuatan manusia. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan seluruh amal perbuatan kalian. Sehingga kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Tapi iman kepada takdir seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan pembenar perbuatan maksiat. Jadi maksud kiai ini adalah dia mau mengatakan semua agama itu buatan Tuhan. Karena tidak ada di alam ini yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Berarti karena itu buatan Tuhan, maka semua agama benar di sisi Tuhan. Ini salah. Kesimpulan yang terakhir ini salah. Semua buatan Tuhan kita setuju, karena itu bagian dari konsekuensi iman kepada takdir. Tapi perbuatan manusia dicintai oleh Tuhan, semua perbuatan manusia dicintai oleh Tuhan, ini salah. Karena tidak semua perbuatan manusia dicintai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama yang merupakan kekufuran tidak pernah diridai oleh Allah, meskipun itu terjadi di bawah kekuasaan Allah. Paham maksud saya? Maksudnya begini ya. Bedakan antara beriman kepada takdir dengan menjadikan takdir sebagai alasan pembenar maksiat. Menjadikan takdir sebagai alasan pembenar maksiat itu perbuatan orang musyrik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang musyrik mengatakan, enggak ada di buku, saya bukakan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, perkataan orang musyrik di surat Al-An'am. Allah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang musyrik mengatakan, kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Demikian pula bapak-bapak kita. Demikian pula kita tidak akan mengharamkan segala sesuatu yang Allah halalkan. Maksud dari ayat ini, orang musyrikin mereka beralasan dengan takdir untuk membenarkan kesyirikannya. Kalau memang Allah berkehendak, kita nggak bakalan berbuat syirik. Sekarang kamu lihat, apa yang terjadi sekarang? Aku berbuat syirik, bapakku juga berbuat syirik. Dan itu atas kehendak Allah. Berarti Allah setuju dengan perbuatan syirik yang aku lakukan. Maka orang musyrikin mereka mengimani Allah Ta'ala yang menakdirkan semuanya, dan mereka jadikan takdir Allah itu sebagai alasan pembenar perbuatan kesyirikan yang dia lakukan. Padahal ini salah atau betul? Salah atau betul? Salah. Kenapa? Takdir tidak boleh dijadikan sebagai alasan pembenar untuk perbuatan kemaksiatan. Mafhum insyaallah ya?
Sampai di sini dipahami? Saya ulang. Segala sesuatu di alam raya ini terjadi atas kehendak Allah. Salah atau betul? Betul. Namun tidak semua kejadian di alam raya ini dicintai oleh Allah. Perbuatan maksiat terjadi di alam raya ini dan Allah tidak menyukainya. Agama kekufuran terjadi di alam raya ini dan Allah membencinya. Maka kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan pembenar untuk perbuatan kemaksiatan dan kesyirikan. Kalau ini dibenarkan, maka orang boleh berbuat maksiat dengan alasan Allah sudah takdirkan. Kenapa Bapak korupsi? Ini saya melakukan takdir Allah. Coba, kalau ini disampaikan seperti itu, gimana kira-kira? Enggak karuan. Kenapa kamu mencuri? Karena saya melakukan takdir Allah. Kenapa kamu berbuat maksiat? Loh, ini kan bagian dari takdir Allah. Itu menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Nah, Kiai Indramayu ini mau menjadikan takdir sebagai alasan untuk agama kekufuran. Jawabannya sederhana, sampaikan juga di forum itu, kalau ada koruptor, ada penjahat, ada tukang maksiat yang dia berbuat maksiat, jangan salahkan dia kalau dia beralasan dengan takdir. Padahal itu di depan aparat. Ceramah ini disampaikan di depan aparat. Sampaikan kepada mereka, kalau ada orang maling, ada orang begal, ada orang ngerampok, jangan salahkan dia karena dia juga berbuat sesuai dengan takdir. Sebagaimana kamu tidak menyalahkan orang yang menyekutukan Allah dengan alasan takdir. Paham insyaallah, Pak? Baik. Maka beralasan dengan takdir untuk membela maksiat adalah tindakan yang menyimpang. Tayyib. Kita kembali ke sini. Allah tidak pernah meridhoi agama selain yang Allah syariatkan, yaitu Islam. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain yang Allah syariatkan, maka tidak akan diterima. Selanjutnya, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada satupun di antara umat ini dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang dia mati sementara dia belum beriman kepada risalah yang ursiltu bihi, yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Enggak ada satupun di antara umat Muhammad, di antara umat Yahudi maupun Nasrani, sementara dia belum beriman kepadaku sampai mati, maka kecuali dia menjadi penduduk neraka. Baik. Cukup jelas ya? Sehingga orang Yahudi dan Nasrani yang mati, padahal dia pernah mendengar keberadaan Nabi SAW, dan dia tidak pindah ke agama Islam, maka kita bisa tegaskan dan kita bisa nyatakan dia kekal di neraka. Meskipun ada sebagian anggota ormas yang enggak setuju. Saya pernah dapat postingan ya, ada salah satu tokoh di ormas itu yang mengatakan, saya mengakui Islam dan Nasrani beda. Dia mengakui perbedaan antara Islam dan Nasrani. Ini nggak bisa dibantah. Jelas beda kok, kita ke masjid, mereka ke gereja. Tapi saya tidak terima kalau Nasrani dinyatakan di neraka. Paham ya? Dia mengakui Islam dan Nasrani beda. Tapi dia tidak menerima kalau orang Nasrani masuk neraka.
Nah terus, kalau agama beda apa balasannya sama? Agamanya beda. Harus sama. Maksudnya gimana? Semuanya masuk surga. Ya sudah. Surganya siapa kan gitu. Bagaimana mungkin agama beda hasilnya sama? Kalau seperti itu, ngapain Allah wajibkan kita untuk menganut agama Islam? Ngapain Allah utus seorang Rasul yang mengajarkan manusia ajaran Islam? Kalau memang hasilnya sama. Padahal Rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan kebahagiaan di akhirat, dan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu, seorang hamba harus mengikuti apa yang diajarkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia akan celaka selamanya. Baik. Pengaruh liberal ya di masyarakat kita semakin dominan. Dan ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Namun alhamdulillah, penguatan akidah kaum muslimin yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah sudah sangat bagus, sehingga saat liberal itu datang belakangan, liberal datang belakangan akhir-akhir ini, sekian tahun ini ya, kaum muslimin yang berakidah ahlu sunnah sudah sangat banyak. Andaikan itu datang dulu sebelum kajian-kajian ahlu sunnah ini semarak di masyarakat, mungkin negara ini banyak di antara masyarakatnya yang menganut liberal. Tapi dulu mereka tidak begitu menonjol. Mereka baru muncul belakangan di saat banyak kaum muslimin yang sudah kenal radio Roja, sudah kenal radio-radio sunnah, sudah banyak kajian-kajian sunnah, sehingga bentengnya alhamdulillah sudah bagus. Meskipun tidak kita pungkiri, banyak juga orang yang jadi korban dari pemikiran liberal. Dan dulu waktu SMA saya sempat mengalami seperti itu ya. Membaca buku-buku liberal, kemudian sempat memberikan pembelaan untuk Islam kiri ya, yang lebih mengedepankan prinsip sosialis. Kemudian di masa itu jarang ada kajian-kajian sunnah. Jadi orang mendengar sabda Nabi SAW dibacakan itu jarang. Rata-rata kajian umum, masyarakat hanya nyari lucunya saja, tapi kajian sunnah yang serius masih jarang. Cuman waktu itu, liberal ketika itu tidak semenonjol sekarang. Mereka lebih banyak bermain di kalangan mahasiswa, di kalangan sivitas akademik. Masyarakat umum gak begitu dapat dampaknya. Nah, ketika para asatidzah ahlussunnah pulang dari Mesir, ada yang dari Madinah, ada yang dari Riyadh, ada yang juga kuliah di Libya. Lalu mereka mengajarkan kepada masyarakat tentang akidah yang lurus. Dalam tempo yang cukup lama, selama belasan tahun, liberal muncul. Dia terlambat ya. Walhamdulillah. Sehingga banyak kaum muslimin yang sudah paham ini adalah akidah yang menyimpang. Tapi tidak kita pungkiri, masih banyak orang yang jadi korban. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah beriman kepada Nabi SAW. Nah, silahkan. Beriman kepada Nabi SAW adalah membenarkan apa yang beliau bawa, disertai sikap menerima dan tunduk, dan tidak sekedar membenarkan saja. Oleh karena itu Abu Thalib tidaklah disebut beriman kepada Rasulullah SAW, padahal dia membenarkan apa yang dibawa oleh beliau dan dia bersaksi bahwa Islam adalah agama yang paling baik. Baik. Iman kepada Rasul maknanya adalah membenarkan risalah yang beliau bawa. Di garis bawah ini ya. Membenarkan risalah yang beliau bawa dan tunduk kepadanya. Membenarkan risalah yang beliau bawa dan apa? Tunduk kepadanya. Tidak sebatas membenarkan saja. Paham? Baik, garis bawahi bagian itu. Sehingga kalau Bapak Ibu ditanya oleh temannya, iman kepada Nabi itu apa sih? Jawab itu ya. Membenarkan apa yang beliau bawa dan tunduk kepada syariat beliau. Itulah iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada turunannya. Ada turunannya. Insyaallah nanti akan kita bahas
ketika menjelaskan tentang iman kepada Rasul. Beliau kasih contoh di sini, iman itu tidak hanya sebatas membenarkan. Orang liberal ketika ditanya, apakah kamu mengakui Muhammad sebagai Rasulullah? Mereka mengakui. Aku mengakui. Baik. Apakah kamu mengakui Muhammad utusan Allah yang terakhir? Mereka mengakui. Agama mereka Islam kok. Bahkan mereka bagian dari ormas Islam. Mereka mengakui itu. Tapi apakah kamu mengakui bahwa semua manusia wajib mengikuti dan tunduk kepada ajaran beliau? Bagian ini saya tidak mengakui. Karena agama tidak boleh dipaksakan, sehingga orang harus dikasih kebebasan. Mau milih Nasrani silahkan, mau milih Yahudi silahkan, mau milih Konghucu silahkan. Orang tidak boleh dipaksa untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sebagai konsekuensinya, mereka semuanya berhak dapat surga. Tidak hanya cuma umat Islam saja. Yang penting menjaga persatuan. Begitu ya? Nyambung gak ini? Gak nyambung. Lah terus apa fungsinya mengakui beliau sebagai utusan Allah? Tapi orang boleh beragama dengan agama yang tidak beliau bawa, tidak beliau sampaikan. Orang boleh mengikuti syariat dan aturan yang bertentangan dengan aturan beliau. Yang satu meyakini babi haram, yang satu meyakini babi halal. Ini kan bertentangan. Kok kayak gini disebut nanti sama-sama bahagia di akhirat? Gimana ini bisa terjadi? Ya mohon maaf, logika kamu tidak kami terima. Sehingga kalau ada mahasiswa, yang satu dia tertib sesuai aturan kampus, sampai lulus, dapat ijazah. Yang satu suka bangkang sama dosen, nggak pernah mengerjakan tugas kampus. Kalau orang yang kedua ini juga diluluskan, adil tidak? Adil tidak? Lah apa fungsinya aturan? Kalau kemudian bebas juga diluluskan. Berarti kalau kayak gitu mahasiswa dibuat bebas saja. Sakarepmu kowe mlebu gak mlebu yang penting bayar lulus. Lah apa fungsinya belajar? Jadinya apa? Sistem itu tidak berfungsi. Baik. Makanya logika seperti tadi ya. Bahwa semua agama itu sama. Semua ajaran agama itu sama. Yang penting orang mengakui Allah itu ada, maka dia dapat surga. Ini ajaran yang menyimpang. Abu Thalib, dia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan ajaran Nabi Muhammad sebagai ajaran terbaik. Apa buktinya? Abu Thalib punya sebuah syair, yang syair itu diumumkan di depan umum, disampaikan di depan umum. Dalam syair itu ada cuplikan, kalimatnya seperti ini. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula malamata aw makhafata masabatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Walaqad ra'aitu anna dina Muhammadin, saya mengakui agama Muhammad itu min khairi adyanil bariyati dinan, agama yang terbaik di muka bumi ini. Pernyataan siapa? Abu Thalib. Laula malamata au makhabata masabatin, andaikan bukan karena celaan dan takut dihina orang, la ra'aitani samhan bidzalika mubina, aku akan terang-terangan mengumumkan itu di hadapan kalian. Tapi Abu Thalib tidak mau, dan dia lebih memilih ajaran agama siapa? Abdul Muthalib, kakeknya yang mengajarkan prinsip paganisme, mengajarkan prinsip kesyirikan. Sudah? Sehingga di sini ada keterangan Imam Ibnu Utsaimin, Abu Thalib bersaksi bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran agama terbaik. Ini diungkapkan dalam apa jemaah? Diungkapkan dalam apa tadi? Syairnya Abu Thalib. Dan Abu Thalib termasuk salah satu penyair jahiliyah yang syairnya ditempel di Ka'bah. Karena menang. Lomba syairnya menang, ditulis, ditempel di dinding Ka'bah.
Dan itu sebagai penghargaan untuk syair terbaik di masa jahiliyah. Selanjutnya, Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang dicakup oleh agama-agama sebelumnya, dan Islam memiliki keistimewaan terhadap agama-agama sebelumnya. Karena Islam sesuai dengan setiap zaman, tempat, dan umat. Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Maidah ayat 48. Makna keadaan Islam yang sesuai dengan setiap zaman, tempat, dan umat adalah bahwa berpegang teguh kepadanya tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan umat di setiap zaman atau tempat. Bahkan hal itu merupakan kemaslahatan bagi umat. Namun demikian tidak berarti bahwa Islam itu tunduk kepada setiap zaman, tempat, dan umat sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. nah, agama Islam berisi syariat, aturan, berisi syariat dan aturan yang mencakup kemaslahatan untuk semua umat manusia. Loh Pak, bukankah semua agama juga demikian? Nabi-nabi dulu agamanya juga berisi kemaslahatan. Betul. Dan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mencakup semuanya. Kebaikan dalam ajaran Musa ada dalam ajaran Muhammad. Kebaikan dalam ajaran Isa ada dalam ajaran Muhammad. Kebaikan dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya juga ada dalam ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga semua ajaran Nabi masa silam kebaikannya ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ditambah lagi ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai di setiap waktu, tempat, dan umat. Sesuai untuk diterapkan di semua dimensi. Waktu, dimensi tempat, dimensi umat. Sehingga ajaran syariat ini mau diterapkan dimanapun sesuai. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Ada di surat apa ini? Di surat apa Pak? Coba lihat di bukunya. Al-Maidah ayat 48. Ayat 48. Di buku saya enggak ada tulisan ayatnya ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Dan aku turunkan kepadamu Alkitab bil haqqi. Makna bil haqqi ada dua. Boleh dicoret-coret. Makna bil haqqi dalam ayat ini ada berapa? Satu, aku turunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Sehingga makna bil haqqi di situ adalah menjelaskan isi kitab. Menjelaskan apa? Isi kitab yang berisi kebenaran. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud bil haqqi, aku turunkan Alkitab bil haqqi, maksudnya adalah dengan alasan yang benar. Sehingga makna bil haqqi yang kedua adalah menjelaskan latar belakang Allah turunkan kitab. Karena kadang ada materi yang benar, tapi disampaikan dengan cara yang tidak benar. Ada nggak Pak? Ada atau tidak kayak gini? Banyak. Isinya bagus Mas. Ceramahnya Masya Allah. Isinya mentes. Berisi banget. Cuman sayang Mas, ini kok disampaikan saat orang lagi pada tidur. Ganggu sampean ini. Ceramah bagus jangan disampaikan saat tengah malam jam 12 nganggo corong ceramah. Berarti isinya benar tapi carane
rapener gitu ya. Isinya benar tapi tidak benar caranya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, isinya benar, caranya benar. Sehingga enggak ada alasan bagi manusia untuk menolak. Maka manusia tidak boleh mengatakan, ya Allah, belum waktunya kau turunkan Quran. Tunda dulu ya Allah, sekian ratus tahun lagi. Loh, kenapa? Belum cocok untuk turun sekarang. Boleh enggak manusia protes kayak gitu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan itu alasan orang musyrik untuk menolak Al-Quran. Setelah mereka tidak bisa membantah isi Quran, mereka membantah cara Quran turun. Setelah mereka tidak bisa membantah isinya, yang dibantah apa? Latar belakangnya, caranya. Apa yang mereka gunakan untuk membantah? Mereka membantah, kenapa yang dapat Quran kok Muhammad? Harusnya jangan Muhammad. Kalau orang lain saya terima. Kalau Muhammad saya nggak mau terima. Jadi kalau dia ketika Quran itu sudah nggak bisa dibantah isinya, mereka kemudian nyebut, kenapa yang menerima Quran kok Muhammad? Padahal kan Nabi Muhammad tidak punya kekayaan, beliau bukan orang kaya ya. Beliau ummi, orang yang buta huruf, dan bukan termasuk di antara golongan ningrat. Beliau punya nasab yang bagus, Bani Hashim termasuk mulia. Tapi orang-orang kaya di kalangan bani-bani yang lain banyak. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Az-Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf ayat 31-32. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Di surat Az-Zukhruf ayat 31-32. Mereka mengatakan, laula nuzzila hadzal Qur'an, andaikan Quran itu diturunkan ala rajulin, kepada orang mulia, minal qaryatain, yang berada di dua kota besar ini. Yang berada di dua kota besar. Maksudnya adalah Taif dengan Mekah. Kenapa kok yang dipilih Muhammad? Bukan orang lain yang lebih mulia dibandingkan Muhammad. Itu maksud mereka. Sehingga dikala mereka tidak bisa membantah isinya, yang mereka bantah apa? Yang mereka bantah suasananya, latar belakangnya. Yang mereka bantah latar belakangnya. Dan itu disebabkan karena ya namanya orang musyrikin. Arab dikandani PMA ya musyrik. Lalu Allah katakan di lanjutan ayat, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang akan membagi rahmat Allah? Terserah Allah. Allah mau ngutus nabi dari kalangan A, dari kalangan B. Allah mau ngutus nabi dari fulan, saya jadikan nabi, ini saya jadikan nabi. Terserah Allah. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Allah bantah seperti itu. Apakah mereka yang akan membagi rahmat Allah? Nah, suasana yang sama juga disampaikan oleh orang liberal. Mereka mengakui kebenaran Islam itu Masya Allah, aturannya detail, bagus. Cuman kami gak suka kalau ke Arab-Araban. Lah maksudnya gimana? Kenapa kok tidak diturunkan di Jawa? Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apa kamu yang menentukan Allah mengutus Rasul itu dari Jawa atau dari Arab? Kok enak kamu? Allah yang menentukan. Maka kamu jangan protes ya. Terserah Allah. Kamu gak punya wewenang sepeser pun dalam masalah ini. Makanya Allah tegaskan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Aku turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab dengan membawa kebenaran, berisi kebenaran, dan alasannya juga benar. Gak ada bagian sepeser pun yang menyimpang. Kenapa kalau Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Ya terserah Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Kenapa kok Al-Quran pakai bahasa Arab? Ya terserah Allah. Allah milih bahasa Arab. Ada orang yang gak terima. Kamu tuh gak terima kenapa?
ini bahasa manusia, ini bahasa manusia. Mungkin enggak Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang tidak berpihak kepada suku manapun. Saya itu pengennya gitu ya Mas. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang tidak berpihak kepada suku dan golongan manapun. Lah karepmu pripun? Ya pokoknya ada bahasa yang tidak berpihak. Maksudnya gimana? Apa Allah turunkan Quran dengan bahasa yang tidak dipahami oleh semua manusia? Maunya seperti itu. Berarti kalau Allah turunkan Quran pakai bahasa Jawa, nanti orang Arab protes berpihak pada orang Jawa. Orang kafir Arab protes, kenapa kok kejawa-jawanan? Kalau Allah turunkan dengan menggunakan bahasa Inggris, kok ke Inggris-Inggrisan? Kenapa kalau Allah enggak turunkan ke dalam bahasa dan seterusnya? Nah, terus mau pakai bahasa apa? Namanya bahasa pasti ada manusia yang apa? Menggunakannya. Allah turunkan dengan milih salah satu bahasa manusia. Terserah Allah, itu semuanya adalah hak Allah. Manusia enggak bisa protes. Nah, pada satu forum ya, waktu ngurusi tanah wakaf di Gentan itu. Dalam satu forum kita dipertemukan dengan warga sana yang menolak. Dan kami didampingi oleh Pak Kapolsek ya, dan Ramil. Kita mengutarakan alasan itu enggak bisa dibantah. Celah yang mereka sampaikan. Kamu datang bertamu ke sini enggak izin dulu. Nah, gitu. Celah yang mereka sampaikan cuma itu. Sopan enggak kayak gini? Kamu datang bertamu di tempat saya enggak izin dulu. Jadi ketika dia sudah enggak punya alasan untuk bantah, yang dibantah itu kamu datang ke sini enggak izin dulu. Ya kita sampaikan, saya ke sini cuman nderek ke Pak Kapolsek. Kalau jenengan merasa enggak nyaman ya silahkan sampaikan ke beliau. Beliau yang mempertemukan. Ada orang yang pikirannya kayak gitu ya. Jadi saat dia sudah enggak punya peluang dan celah untuk membantah kebenaran, yang dibantah itu nyerong. Serong kanan. Kenapa kok yang menyampaikan cah cilik, masih muda, dia jauh usianya dibandingkan kiai-kiai yang mereka ikuti selama ini. Itu juga jadi celah. Nah terus kenapa? Kalau seperti ini tidak boleh, harusnya tunggu dulu sampai tua. Ya stanteni sik umur 80. Kayak ngisi pengajian. Apa kamu mau menerima kalau isinya beda? Itulah cara orang ketika dia sudah tidak bisa membantah nilai kebenarannya, dia bantah apa Pak? Latar belakangnya. Nah, dulu ada orang musyrik seperti itu dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan makna bahwasanya Islam itu sesuai di semua dimensi, baik waktu, tempat maupun umat. Artinya adalah dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan di tengah masyarakat. Namun dia sesuai untuk semua masyarakat. Tapi bukan maknanya Islam harus mengikuti budaya. Bukan maknanya seperti itu. Tapi maksudnya adalah Islam diterapkan di tempat manapun pasti sesuai. Paham ya? Sehingga yang benar budaya yang menyesuaikan syariat atau syariat yang menyesuaikan budaya? Yang benar? Budaya yang harus menyesuaikan dengan syariat. Sehingga kalau ada budaya yang bertentangan dengan syariat, maka mana yang didahulukan? Syariat. Alasannya apa? Ahli hukum pernah bercerita. Ya, saya mendengar dan kalimat itu saya catat. Beliau pernah, salah satu teman saya, seorang lawyer, dia menyampaikan seperti ini. Ketika terjadi benturan dua hukum, maka hukum yang tertinggi lebih didahulukan daripada hukum yang lebih rendah. Salah satu di antara indikator hukum yang tertinggi adalah
aturan yang lebih tua didahulukan daripada aturan yang lebih muda. Karena aturan yang lebih tua itu berlaku terus selama tidak ada perubahan. Baik, tak catat itu. Nah, kemudian kita bisa memberikan jawaban. Budaya dengan syariat Allah lebih tinggi mana? Yang ini buatan manusia, yang ini turun dari Allah. Lebih tinggi mana? Kalau orang mengakui Tuhan, lebih tinggi aturan Tuhan. Alhamdulillah. Tapi Pak, kita kan usianya lebih tua. Bapak kan datang ke sini dengan membawa syariat masih baru. Masih baru maksudnya baru datang. Tapi secara usia, budaya kamu dengan syariat Allah tua mana? Lebih tua mana? Hah? Lebih tua mana? Lebih tua syariat Allah. Syariat ini turun Mas, sudah ada 14 abad masa silam. Budaya ini baru muncul belakangan. Ya, jadilan kayak ini kan lagi itu Mas. Dhisik simbah-simbah atau kaya ngono. Misalnya ya, itu contoh kasus jadilan ya. Jenengan kenal jadilan itu baru kapan? Ya ini sudah ratusan tahun yang lalu. Dibandingkan dengan 14 abad, lebih tua mana? Makanya ketika ada dua benturan hukum, mana yang lebih tinggi itu didahulukan daripada yang lebih rendah. Baik, makanya budaya harus mengikuti aturan. Terus bagaimana dengan budaya jahiliyah yang dia lebih tua daripada syariat Allah? Kata siapa? Syariat Allah sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena syariat Allah diturunkan kepada para nabi. Dan Allah tidak pernah mengajarkan kesyirikan kepada umat manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir gak pernah Allah ajarkan kesyirikan. Dan Allah sangat benci kepada kesyirikan, maka budaya kesyirikan tidak boleh dilestarikan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Agama Islam adalah agama yang benar yang mana Allah Ta'ala menjamin bagi orang yang berpegang teguh kepadanya dengan sebenar-benarnya, bahwa dia akan menolongnya dan memenangkannya atas selainnya. Allah Ta'ala berfirman, Huwaladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. As-Saffat ayat 9. baik. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah zat yang mengutus Rasulnya dengan membawa dua hal, al-huda dan dinul haq. Membawa apa? Satu, al-huda. Yang kedua, dinul haq, petunjuk dan agama yang benar. Apa makna al-huda? Makna al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan makna dinul haq adalah al-amalus salih, amal yang saleh. Saya ulang. Makna al-huda apa? Ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang bersumber dari dalil, sesuai dengan syariat Allah. Dan dinul haq. Apa makna dinul haq? Apa makna dinul haq? Amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang sesuai ilmu yang benar tadi. Amal saleh adalah amal yang sesuai ilmu yang benar. Paham ya? Ya, amal saleh itu praktek dari ilmu tadi. Itulah amal saleh. Nah, kita belajar dua ini. Belajar teori, belajar praktek. Teorinya adalah al-huda, prakteknya adalah dinul haq. Dan kata Allah Ta'ala, Nabi SAW membawa dua ini. Beliau mengajarkan ilmu yang benar, yang sesuai dalil, dan beliau mengajarkan praktek yang benar,
yaitu kegiatan amalan yang sesuai dengan ilmunya. Karena itu orang yang ilmunya dan pemahamannya benar disebut dengan Al-Mahdi. Orang yang pemahaman ilmunya benar, pemahamannya benar disebut apa? Disebut dengan Al-Mahdi. Sedangkan orang yang amalnya benar, yang tidak menyimpang, disebut dengan Rasyid. Disebut dengan Rasyid. Maka gelar untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun. Khulafaur Rasyidun, para pemimpin khulafa yang para khalifah yang Ar-Rasyidun, perbuatannya benar. Al-Mahdiyun, dan pemahamannya juga benar, ilmunya benar. Baik. Yang kita pelajari yang mana? Yang kita pelajari yang mana? Hah? Yang kita pelajari yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua-duanya. Kita belajar semuanya. Sehingga kita belajar bagaimana punya pemahaman yang benar, kita juga belajar bagaimana praktek yang benar. Selanjutnya, Allah juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastahlifannahum fil ardi kamastahlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalikal wa faulaika humul fasikun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan menangguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 55. Surat An-Nur berisi janji Allah bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman berarti punya pemahaman yang benar, dan beramal saleh berarti praktek perbuatannya benar. Allah janjikan apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah jadikan mereka akan berkuasa di muka bumi. Mereka akan menang nanti. Janji Allah kepada siapa? Para sahabat. Sahabat ini akan menang. Kama stakhlafal ladzina min qablikum. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kemenangan, Allah jadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah akan berikan mereka kekuatan. Allah jadikan agama mereka semakin kuat yang Allah ridhoi untuk mereka. Dan Allah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan membalikkan keadaan mereka yang sebelumnya ketakutan sehingga mereka jadi dapat aman. Ini janji Allah kepada para sahabat, di mana para sahabat Nabi alaihimus salatu wassalam atas ketaatannya dijanjikan oleh Allah mereka akan berkuasa. Dan betul seperti itu keadaannya. Mereka jadi berkuasa. Sehingga ada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
kemudian Hasan bin Ali, lalu beralih ke Muawiyah bin Abi Sufyan, dan terus seperti itu turun-temurun selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Penguasa dunia dikuasai oleh kerajaan muslim selama ratusan tahun. Dan manusia generasi setelahnya bisa mendapatkan janji ini dengan ketentuan mereka melakukan praktek perbuatan orang masa silam. Kalau kalian meniru para sahabat seperti dulu, kalian akan bisa mendapatkan janji seperti ini, yaitu beriman dan beramal saleh dan menyembah Allah semata serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak Pak itu terjadi di masa sekarang. Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi kalaupun itu tidak terjadi di masa sekarang, nanti kepemimpinan akan kembali kepada kaum muslimin. Dan di akhir zaman kaum muslimin berkuasa. Dengan adanya siapa? Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapa yang menjadi pengikutnya? Ahlu Tauhid. Dan mereka lah yang akan memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu, lalu batu itu mengatakan, "Ya mukmin, ya Abdullah, wahai mukmin, wahai ahlu Tauhid, hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, uqtulhu, bunuh dia." Yang dipanggil di situ adalah mukmin Abdullah. Berarti ahli tauhid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Ami atas kajian pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silakan kalau ada yang bertanya baik melalui kertas bagi akhwat atau bagi ikhwan langsung bisa disampaikan, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Apabila seorang hamba terpeleset dalam kemaksiatan dan seseorang itu sudah tobat nasuha, ada yang bilang apabila seseorang berbuat maksiat itu bagian dari sunatullah. Apa yang dimaksud dengan sunatullah itu, Ustadz? Ada yang bilang apa? Apa yang dimaksud dengan sunatullah itu, Ustadz? Iya, karena katanya maksiat itu bagian dari sunatullah. Baik, ada perkataan bahwasanya maksiat itu bagian dari sunnatullah. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Sunnatullah adalah perbuatan Allah yang berlaku bagi para hambanya. Sehingga makna sunnatullah ada dua. Yang pertama adalah semua takdir Allah. Yang kedua, makna dari sunnatullah adalah hubungan implikasi antara perbuatan hamba dengan balasan Allah. Kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan dibalas seperti itu. Kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan dibalas kayak gini. Dan seterusnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat jahat, yaitu orang-orang munafik, Allah katakan orang munafik itu terlaknat. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 62. Mal'unin, di ayat 61 Allah mengatakan mal'unin, orang munafik itu terlaknat.
Ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun mereka ditangkap, dimanapun mereka berada, mereka akan ditangkap dan mereka akan dibunuh ketika mereka tidak mau menghentikan perbuatan jahatnya. Lalu Allah katakan, sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu. Itu sudah menjadi sunnatullah yang berlaku bagi umat masa silam. Jadi sunnatullah adalah balasan yang diberikan oleh Allah atas perbuatan makhluk ketika di dunia. Kalau kamu seperti ini, kamu dihukum. Sunnatullah sejak masa silam, kalau ada orang kayak gini dihukum oleh Allah. Makanya kalau kamu seperti ini, kamu nanti dihukum. Sunnatullah alladzi fil ladzina khalau min qabl. Itu sudah menjadi sunnatullah yang berlaku bagi orang-orang masa silam. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kau tidak akan jumpai sunnatullah ini diganti. Siapa yang taat akan mendapatkan nikmat, dan siapa yang maksiat akan mendapatkan azab. Itu apa? Sunnatullah. Sudah? Kalau dipahami dengan sunnatullah dalam makna yang pertama, yang artinya adalah takdir Allah, maka perkataan tadi betul. Semua maksiat itu sunnatullah. Karena semua hamba tidak ada yang maksum. Kecuali para nabi, mereka maksum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan manusia biasa mereka tidak maksum. Lalu dia pahami bagian dari sunnatullah, bagian dari takdir Allah. Karena manusia tidak maksum, wajar saja mereka berbuat maksiat. Tapi ini tidak boleh dijadikan dalil bahwa ketetapan Allah itu adalah alasan pembenar untuk maksiat. Karena Allah tidak pernah memerintahkan maksiat. Paham insyaallah ya? Baik. Sunnatullah bahwa tidak ada manusia yang maksum tidak boleh dijadikan dalil untuk berbuat maksiat. Kenapa kamu mencuri? Loh, saya kan orang enggak maksum. Maka saya mencuri. Wah, ini rusak nanti dunia ya. Kenapa kamu ngerampok? Namanya manusia, Mas, pasti berbuat dosa dan salah. Saya merampok karena saya orang yang tidak maksum, saya manusia biasa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Gimana kira-kira kalau kayak gitu jadi alasan? Rusak kehidupan dunia. Nah, selanjutnya. Ya, kemudian pertanyaan kedua. Ada seorang ibu-ibu yang mempunyai 2 orang putri. Beliau telah membagikan hartanya kepada 2 putrinya secara adil. Beliau masih memiliki 1 rumah yang akan diwasiatkan untuk amal jariah ketika beliau sudah wafat. Namun nilai rumah ini diperkirakan lebih besar daripada harta yang telah beliau bagikan kepada 2 putrinya tersebut. Padahal menurut pemahaman beliau, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta waris. Beliau sudah meminta keikhlasan dari semuanya termasuk putrinya dan saudara-saudaranya. Nah, apakah hal ini diperbolehkan secara syariat, Ustadz? Barakallahu fikum. Bedakan antara perpindahan kepemilikan ketika masih hidup dan perpindahan kepemilikan setelah meninggal. Kalau masih hidup, haknya 100% beliau. Mau ngapa-ngapain terhadap harta itu. Saya punya harta, lalu harta ini saya berikan orang lain. Dan itu murni harta saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Udah? Tapi kalau orang itu sudah mati, aturan pembagian harta Allah yang ngatur. Manusia enggak punya peluang. Sehingga kalau sudah mati, dia enggak bisa membagi dengan karpe sendiri. Nanti kalau saya mati, tolong ya, setengah dari harta saya diwakafkan untuk Yayasan Amal Abadi Indonesia. Misalnya ya. Loh kok setengah, Pak? Loh kan sakarepku wong ayu donyaku. Kalau Bapak sudah mati tidak bisa, maksimal 1/3. Tapi sekarang kalau Bapak masih hidup, mau seperti itu silahkan. Nah, itu harta Bapak.
Karena orang tidak dihalangi untuk menghibahkan apa yang jadi miliknya. Kecuali jika itu adalah harta satu-satunya dan dia tidak punya warisan selain itu, maka dia boleh dihalangi dalam rangka untuk menghargai hak ahli waris. Nah, tapi kalau ahli waris sudah dikasih, ini dikasih hibah sebelum beliau meninggal. Lalu setelah itu ahli waris, kemudian beliau mau menghibahkan sisanya, silahkan. Dalam hal ini tidak dilarang. Karena itu saya sarankan, apabila ibu mau mewakafkan rumah yang saat ini ibu tempati, meskipun nilainya lebih besar, tidak masalah. Diperbolehkan. Tapi kalau nunggu mati, nanti kalau saya mati, tolong rumah ini diwakafkan. Masya Allah. Tolong rumah ini diwakafkan untuk masjid A. Nah, itu dibatasi maksimal 1/3. Lanjut, Ustaz. Sudah? Ya? Ada satu lagi? Satu lagi. Ya, pertanyaan terakhir. Eh, Bagaimana hukumnya Ustadz apabila ada seorang muslim atau muslimah yang mereka mengaku Islam tetapi mengerjakan maksiat? Misalkan sudah berhijab tetapi hijabnya tidak syar'i, atau sudah ngaji mungkin tetapi masih menabrak syariat. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Mohon. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Ini sama seperti pertanyaan pertama tadi ya. Manusia biasa tidak ada yang maksum. Apakah kita setelah mengenal sunnah jadi maksum, jamaah? Dia sudah kenal sunnah, sudah berjilbab besar, bahkan pakai niqab, seharusnya maksum. Masya Allah. Sejak kapan kalau kenal sunnah jadi nabi? Sehingga semua orang punya peluang maksiat. Jangankan manusia zaman sekarang, sahabat ada nggak yang bermaksiat? Sahabat Nabi SAW ada nggak yang bermaksiat? Ada. Namun mereka sadar diri lalu mereka bertaubat. Makanya sifat orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukanlah manusia yang bebas dari dosa, tapi manusia yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa, mereka sadar diri dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa adalah apabila dia melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, maka mereka segera ingat Allah dan bertobat dari kesalahannya. Sehingga orang yang sudah ngaji, yang ngaku Islam, kalau bermaksiat, ya kita perlu menyadari, saya sendiri pun melakukannya. Kita semua sendiri pun melakukannya. Karena ketika kenal ngaji bukan berarti manusia jadi maksum. Kenal sunnah, pakai cadar terus maksum. Nggak bisa. Sehingga semua orang punya peluang untuk berbuat maksiat. Wallahu alam. Namun perbuatan maksiat ini tidak boleh dibela dengan alasan takdir. Karena membela maksiat dengan takdir itu kebiasaan orang musyrikin jahiliyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang belum mendapatkan kitab, bisa menghubungi Pak Untung mungkin untuk di data, atau mungkin dari ibu-ibu masih ada sisa kitab, bisa dibawa ke sini. Baik, mungkin bisa nanti di data Pak Untung, insya Allah 2 pekan mendatang.